Bersyukur Tuhan, kami berterima kasih bahwa di pagi hari ini kami beberapa orang berkumpul di tempat ini, di mana sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami di dalam kuat kuasa-Mu, mampukan kami untuk dapat mengerti, menyimak setiap firman yang akan kami dengar. Berikan kami kesehatan, dan kami percaya Allah Roh Kudus akan memimpin kami semuanya. Demikian juga hamba-Mu. Berikan hamba-Mu hikmat, akal budi, satu kemampuan untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan secara luar biasa, ya. Saya percaya nanti bulan 12 minggu awal kita bersama-sama berkumpul kembali di rumah Tuhan, ya, di gereja, dan kita semua akan melihat kebaikan Tuhan. Yang pertama, bahwa sudah hampir 2 tahun, ya, kita tidak ke gereja, ya, tidak ke rumah Tuhan yang biasanya kita berkumpul, dan Tuhan begitu baik. Di sela-sela libur itu, ya, karena pandemik, Tuhan memberikan berkat bagi gereja, direnovasi semuanya, ya. Jadi nanti kita masuk dalam suasana yang baru, tetapi hati yang tetap mengasihi Tuhan, ya. Saya percaya nanti kita masuk bukan menjadi kayak anak sekolah, ya. Anak sekolah itu habis libur terus mau masuk sekolah itu rasanya kayak apa namanya? Kalau bahasa Surabaya rasa rasen, ya, malas-malas. 1 hari di rumah Tuhan, ya, daripada 1000 hari di luar, ya. Jadi ini harus ada di dalam setiap iman orang percaya. Dan kalau mungkin di antara kita sekarang, waduh, ini bulan 12, biasanya kalau hari Minggu liburan, ya ke rumah Tuhan mulai pagi, mulai Sabtu mungkin bisa liburan, nanti habis gini Minggu udah bisa, dan mulai berpikiran, dibayangkan nanti biasanya Minggu bisa ke sini-sini, sekarang Minggu harus ke rumah Tuhan. Ini menjadi satu beban, dan ini nggak boleh, ya. Hari ini kita semua bisa mengerti bahwa ke rumah Tuhan itu bukan seperti orang kerja atau seperti orang belajar di sekolah, tetapi ke rumah Tuhan itu ada sesuatu yang lain. Apa yang lain itu? Kita belajar dari iman dulu. Iman orang percaya itu sebetulnya apa sih? Semua orang beragama, ya, berkata dirinya orang beriman. Tetapi saya mau menekankan lagi tentang definisi iman itu dengan dalam, ya. Karena di sela-sela, kalau saya ngomong bukan liburan, di sela-sela kita bisa berkumpul, ya. Biasanya saya 1 minggu itu menyampaikan firman Tuhan minim 2 kali atau 3 kali, ya. Tetapi sekarang cuma seminggu sekali. Di sela-sela seperti itu, saya secara pribadi sendiri, saya merenungkan, hampir kurang lebih saya sudah melayani sekitar 20 tahunan, ya, di gereja. Apa yang saya lakukan ini selama ini, yang saya ajarkan, itu saya renungkan semuanya kepada jemaat yang hadir di tempat itu pada waktu itu, sehingga juga menjadi beban saya. Apa yang saya ajarkan ini jangan sampai saya salah. Nah, bukan kebetulan, ya, tapi dipaksakan. Saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan di gereja seperti biasanya, sehingga banyak waktu-waktu yang saya bisa menjadi renungan dalam diri saya. Apa yang saya sampaikan selama ini adalah hal-hal yang betul, sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak bisa mengambil memberi nilai sendiri. Saya harus belajar lagi. Saya harus mendengarkan dari beberapa orang yang saya anggap, bukan saya anggap, tapi saya melihat daripada kehidupannya selama ini sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang yang sudah menyampaikan firman Tuhan cukup lama dan memiliki pengertian-pengertian teologi yang benar. Saya mulai belajar tentang buku mereka, saya belajar juga
mendengarkan khotbah-khotbah mereka, apakah bertentangan dengan selama ini saya ajarkan. Saya introspeksi diri dan puji Tuhan yang selama ini saya ajarkan tidak bertentangan. Itu yang membuat saya menjadi lebih sukacita lagi. Tetapi di sela-sela saya belajar itu, ada beberapa hal yang harus saya koreksi di dalam diri saya pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Dan mungkin mulai hari ini cara saya menyampaikan firman Tuhan tidak seperti biasanya. Ya. Kita belajar mulai dari tentang iman saja. Kita buka di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar ini apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar ini setelah saya amati adalah dalam kata bahasa aslinya itu sama dengan arti kata apa ya? Jaminan. Jadi iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertanyaan saya, dalam kehidupan kita itu banyak sekali orang yang menganggap bahwa iman ini adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Contohnya, bila kita mengalami sakit, kita sakit ya, yang membawa kita rasanya pasti saya akan di Tuhan sembuhkan, itu kan iman kita. Sehingga kita berani ngomong, aku pasti sembuh. Karena apa? Aku percaya sama Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya. Dan seperti itu toh. Selama ini, betul ya? Nah, ini sesuatu yang salah. Kenapa saya ngomong salah? Karena yang disebut iman, yang disebut jaminan, dasarnya jaminan itu tidak ada di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ikut Yesus, percaya Yesus, pasti ada jaminan kesembuhan. Jadi memang pengertian tentang iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan, itu betul. Tapi imannya yang salah. Pengertian tentang imannya yang salah. Imannya itu merupakan jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan, itu betul. Betul, misalkan kita buka toko, aku percaya nanti Tuhan tolong saya, nanti toko saya jadi rame. Aku percaya di dalam imanku, pasti Tuhan tolong saya. Kalau iman yang dianggap iman yang seperti ini adalah jaminannya itu yang dianggap seperti itu, bahwa nanti tokonya pasti rame, penyakitnya pasti sembuh, jaminannya seperti itu, berarti pengertian tentang imannya masih salah. Pengertian imannya yang betul itu bagaimana? Nah, nanti kita sama-sama akan melihat di dalam Perjanjian Lama apa itu iman sesungguhnya. Di dalam kitab Ibrani ini dijelaskan dengan dalam sebetulnya ya. Cuman saya ingin memberikan penjelasan-penjelasan supaya kita semua dapat mengerti dengan baik. Tadi saya sudah jelaskan ya. Semua orang kalau saya sering kali dengar ya, aku percaya nanti Tuhan sembuhkan. Aku percaya nanti Tuhan sembuhkan. Itu seolah-olah kan jaminan toh. Dasar imannya kan tadi dikatakan toh. Iman adalah dasar jaminan toh, dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi imannya ini dipegang sebagai jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang diharapkan apa? Dalam kehidupan ini jaminannya iman, seperti itu terus. Di dalam padahal banyak hal yang keliru mengenai pengertian iman ini. Kalau didasarkan pengharapannya itu seperti itu. Kita ya, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, sebelum kita mengenal Kristus, dikatakan di dalam kitab Roma, mau kitab apapun juga, saya melihat dalam Injil-Injil,
sebelum kita mengenal Kristus dengan baik, pengharapan kita, keinginan kita, harusnya pada waktu kita mengenal Kristus, sedikit demi sedikit dikikis dan ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Yang menjadi satu keutamaan pada waktu kita sudah berjanji, kita mengikut Kristus, itu apa dalam kehidupan kita? Kita semua harus mengerti ini dengan baik. Kalau di dalam kita mengikut Kristus cuma memiliki satu tujuan, iman kita menjadi jaminan keinginan kita, kita salah. Banyak sekali orang berpikir gitu. Aku nanti setelah aku setia sama Tuhan, aku ke gereja, aku taat sama Tuhan, aku benar-benar mau ibadah dengan baik, nanti anak cucuku semuanya diberkati. Pikiran kita selalu seperti gitu karena apa? Di dalam iman kita makin luar biasa cinta sama Tuhan, seolah-olah iman seperti itu merupakan satu jaminan hidup kita di dunia ini. Hidup kita makin kita akan menerima apa yang menjadi keinginan kita. Karena didasari dengan apa? Iman itu tadi sebagai jaminan. Dan imannya itu diukur dari cara kita beribadah, cara kita datang kepada Tuhan. Ini pengertian yang sangat salah selama ini. Kalau kita berharap seperti itu, banyak contoh di dalam firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun baik perjanjian baru. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengharapan cita-citanya kepalanya dipotong. Siapa ada yang cita-citanya seperti itu? Tidak ada. Tapi Tuhan izinkan bagi rasul-rasulnya. Rasul Paulus kepalanya dipotong. Tidak mungkin dia memiliki satu pengharapan kepalanya dipotong sehingga melalui imannya terjaminlah kepalanya betul-betul dipotong. Tidak ada toh. Semuanya nggak ada seperti itu. Ayub, keluarganya baik-baik semuanya, anak-anaknya tiba-tiba mati semuanya, hartanya habis semuanya. Jaminan imannya di mana kalau dia sampai berpikiran bahwa imannya itu membawa satu jaminan bahwa keluarganya terlindungi? Kalau dia berpikiran seperti itu, dia tidak akan berkata kepada istrinya, "Hai kamu perempuan gila, kamu mau yang baik saja, tetapi tidak mau sesuatu yang tidak baik menurut pikiran manusia apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya." Jadi ini harus kita mengerti dengan baik. Dan kita lihat di dalam Ibrani, saya baca terus ya, dikasih contoh-contoh nanti. Jadi kita tahu, memang betul, iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang menjadi satu pengertian yang salah di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 adalah apa? Yang kita harapkannya ini yang salah. Jaminannya betul, imannya betul, jaminannya betul. Ya. Tetapi pengharapannya yang salah. Kalau pengharapanmu, jaminannya itu pengharapannya hanya keinginan-keinginan yang ada di dunia ini, itu salah ini. Ini harus dirubah di dalam pikiran kita. Ini harus dirubah di dalam pola cara kita berpikir sebagai orang percaya. Kalau ini tidak dirubah, tidak ada bedanya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan dengan agama-agama yang diajarkan selama ini sebagai apa yang ada di dunia ini. Ini harus berubah semuanya. Saya bacakan. Karena orang sering berpikir, misalkan kita dapat tempat baru ini, terus kita ngadakan beston. Ya, kita ngadakan ucapan syukur. Itu karena Tuhan sudah baik memberikan berkat rumah. Saya bersyukur sama Tuhan, ditandai dengan mengadakan beston seperti itu. Kelihatannya betul. Tapi saya ngomong salah. Ucapan syukur itu bukan hanya karena berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tapi yang esensi yang utama nanti kita pelajari ini. Kalau cuma sampai kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita rumah baik, Tuhan memberikan kita kesehatan baik, kita ngadakan bestonan ucapan syukur, padahal setelah kita mengadakan itu, bisa saja terjadi sesuatu yang terbalik dalam kehidupan kita. Maka kita akan kecewa sama Tuhan. Tapi pada waktu kita menerima berkat
di dalam kehidupan kita selama ini, baik menerima rumah baru, baik menerima kesehatan yang selama ini sakit tiba-tiba Tuhan sembuhkan, kita mengucapkan syukur itu karena apa? Kita coba sama-sama belajar. Maka kalau itu yang benar, situasi apapun juga kita bisa mengucapkan syukur. Sehingga Rasul Paulus di dalam dirinya yang masih dalam penjara, dia bisa berkata, bersukacitalah senantiasa. Sama saja dengan bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Itu bagaimana caranya? Kenapa dia bisa memiliki pemikiran yang seperti itu? Sulit toh? Dalam keluarga kita mungkin situasi tidak seperti yang kita harapkan. Ya, anak kita tiba-tiba nakal, suami kita tiba-tiba nakal, istri kita tiba-tiba nakal, bisa terjadi seperti itu toh? Tapi bagaimana kita bisa berucap syukur terus? Sehingga orang bisa melihat dari kesengsaraan yang terjadi bagi setiap rasulnya bisa tetap kuat memuliakan Tuhan. Itu karena apa? Nah, ini kita sama-sama pelajari hari ini. Di dalam Ibrani, ya tadi saya bacakan Ibrani pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 sampai 4 dikatakan gini. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini berbicara tentang iman yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 itu. Yang iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yaitu apa? Allah, sang pencipta itu yang tidak pernah kita lihat, tetapi bisa kita lihat dari apa yang dia ciptakan. Kita pergi ke Tamasya, siapa yang nggak pernah ke Tamasya? Sering toh, dodok toh? Ya, Tamasya ke mana? Sarangan, melihat danau yang begitu baik luas. Yang terjadi di mulut dodok keluar apa? Waduh, luar biasanya danau ini, ciptaan Nyi Loro Kidul gitu. Kalau kamu orang percaya, kamu akan berbicara apa? Betapa luar biasanya Tuhanku. Kau tak membuat alam sedemikian luar biasanya. Benar ya? Kenapa kita berbicara ini Tuhan? Kita lihat gunung yang begitu luar biasa bagusnya, cantiknya, kita ngomong, wih betapa luar biasa ciptaanmu Tuhan. Benar gak? Kenapa kita bisa bicara seperti itu? Karena dari apa yang kita lihat, itu menunjukkan satu keagungan Allah yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa berkata, betapa luar biasanya gunung ini yang diciptakan Allah. Kita bukan ngomong, dok ciptaanmu luar biasa dok, bukan kayak gitu toh. Tapi kalau kita lihat dodok itu bagaimana? Misalkan dodok ini tambah lama tambah gemuk, kita ngomong kayak apa? Dok, luar biasa dok, Allah memberikan kamu kemakmuran sehingga tubuhmu tambah gemuk. Kan seperti gitu toh? Soal gemuk seperti gitu. Tetapi tiba-tiba misalkan dodok ini menjadi seorang penjahat yang lama tidak kelihatan, tatoan semua, rambutnya jadi gak karu-karuan, ya, serem luar biasa. Kita lihat dodok apa? Dok, kamu sekarang kok kayak setan. Bener tak? Kenapa kita ngomong kayak setan? Karena dari apa yang dodok lihat, penampakan dodok itu menunjukkan siapa yang ada di dalam diri dodok itu. Kalau dodok makin hari ketemu orang, bukan dilihat dari modelnya tok, shalom. Tapi kalau di rumah marah, ya toh, ninju tembok apa semua, ya atau apa. Tetapi dilihat dari orang itu bisa melihat dari cara dia bercakap, cara dia melakukan segala sesuatu. Orang ini makin hari makin luar biasa. Terus kita berbicara apa? Luar biasa Tuhan. Kita melihat dodok, kita bisa ngomong luar biasa Tuhan. Tidak apa-apa dodok jadi korban bakaran ya, selalu gitu. Luar biasa dodok ini. Luar biasa apanya? Tuhannya. Melalui kehidupan dodok, orang bisa melihat Tuhan secara luar biasa. Nah di Ibrani ini, dia mengatakan seperti itu. Sebab oleh imanlah telah diberitakan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti, ya, karena iman kita mengerti kalau alam kita berbicara Allah yang menciptakan, dilihat dari keluar biasanya kemahaannya. Kalau dodok misalkan luar biasa, dia makin mengasihi Tuhan,
hidupnya makin teratur, makin memuliakan Tuhan, maka kita akan ngomong, melalui hidup Dodok kita bisa melihat Tuhan. Amin. Amin gitu loh. Ya. Jadi sehingga Allah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, nah ini yang luar biasa ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel memberikan korban syukur bukan karena berkatnya, tapi apa? Sekarang saya mau kita semua melihat ya. Di dalam kehidupan Habel ya, dia mempersembahkan korban kepada Allah. Itu bukan karena hasil panennya luar biasa ya. Kain pun juga seperti itu toh. Dia peternak, mungkin domba-dombanya beranak banyak luar biasa. Dia memberikan persembahan pada waktu yang sama kepada Allah. Kenapa Habel diterima, Kain tidak diterima? Sama-sama merasa diberkati, kalau secara finansial saja. Tetapi yang jadi satu keutamaan, kenapa Allah memberkati Habel? Orang banyak berkata, Habel memberikan persembahan dengan hati yang sungguh. Hati yang sungguh itu apa? Kain memberikan kesembahan dengan kesombongan. Kesombongan itu apa? Definisi kesombongan dan hati yang sungguh itu apa? Nah ini yang menjadi satu perbedaan dulu dengan sekarang. Saya ingin menyampaikan seperti itu. Kalau dulu saya cuma berbicara seperti itu aja, bahwa Habel itu memberikan persembahan dengan hati yang sungguh-sungguh karena dia mengasihi Tuhan. Kalau Kain memberikan persembahan dengan kesombongan. Kesombongan itu karena apa? Yang definisi sungguh-sungguh dengan kesombongan itu apa? Kita tanpa sadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya hari ini bisa membeli sebuah toko. Saya hari ini bisa diberkati sampai memiliki sebuah rumah atau sebuah villa yang luar biasa. Saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan segala sesuatunya yang aku inginkan ini Tuhan, sehingga aku bersyukur kepadamu. Tapi bersyukur yang Tuhan inginkan bukan yang seperti terjadi kepada Kain. Kain itu juga bersyukur seperti itu. Buktinya apa? Dia memberikan kepada Allah hasil yang terbaik enggak? Yang terbaik diberikan. Ya. Segala sesuatu yang diberikan yang terbaik kepada Allah. Tapi pada waktu ditolak dia makel luar biasa karena apa? Dia merasa aku sudah memberikan yang terbaik, kenapa ditolak? Kalau Habel memberikan segala sesuatu dia yang terbaik, tetapi Habel memberikan dengan apa? Ucapan syukur itu artinya apa? Karena apa yang Habel berikan itu? Karena Habel apa yang dia miliki selama ini, hasilnya yang dia punyai selama ini, dia merasakan bahwa apa yang sampai bisa terjadi itu karena penyertaan Tuhan bersama dengan dia. Penyertaan Allah bersama dia, sehingga apa yang dia miliki, dia merasakan tanpa Allah beserta dengan dia, tanpa Allah bersama dengan dia, tidak mungkin dia bisa memiliki hal ini. Sehingga dia memberikan korban syukur, itu ucapan bahwa penyertaan Allah yang selama ini membawa dia sampai berhasil. Bukan karena hasil usahanya dia berhasil, dan Allah itu cuma memberikan berkat dalam kehidupan kita. Tidak secara langsung kita sering berpikiran seperti itu. Aku bekerja dengan semangat, aku bekerja dengan giat. Di sela-sela bekerja, kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah merenungkan apakah Allah ini beserta dengan aku. Banyak sekali orang Kristen yang sudah mengaku sebagai anak Tuhan,
nggak mau tahu, ya, bahwa janji Tuhan yang di dalam Matius pasal 28 itu, bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa. Dan kita tidak pernah berpikir seolah-olah janji Tuhan aku menyertai engkau senantiasa itu cuman apa? Cuma diambil apa? Di mulut saja. Ambil apa? Abang-abang lambe. Ya. Cuma seperti itu aja, dan kita tidak merasakan itu, ya tidak apa-apa. Coba kita renungkan itu dalam kehidupan kita. Tuhan itu kalau berjanji bukan seperti Dodok loh ya. Dodok bisa salah toh. Janji aku mulai saat ini aku betul-betul mau diet. Aku tidak mau makan ini supaya aku menjadi kurus. Misalnya kayak gitu. Sampai tutup rumah ada makanan yang dia suka ya. Mamanya kan tahu tuh. Ditaruh di atas meja. Ya ini kekecualian lah, coba dikit tak apa-apa. Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak ada kekecualian. Bahwa dia berkata aku akan menyertai engkau senantiasa. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sudahkah kita renungkan? Baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai seorang yang bekerja dalam bisnis, baik dalam kehidupan apapun juga, kita bisa merasakan nggak kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita itu sehari-hari? Karena kita sudah merasakan satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Aku nggak disertai Tuhan pun aku ya berhasil kok hidupku kok. Yang penting aku datang ke gereja, yang penting saya memberikan perpuluhan, yang penting saya nyanyi, jadi leader, singer, happy ya atau apapun juga. Yang penting saya lakukan syarikat-syarikat agama dan aku merasakan berkat-berkatnya makin melimpah dalam hidupku. Mau aku tidak merasakan bahwa mana sih janjimu Tuhan kamu menyertai aku apa enggak. Tidak ngurus aku, yang penting aku merasa diberkati. Padahal dalam firman Tuhan ada peristiwa yang terjadi bagi bangsa Israel. Allah ngomong, kamu perjalananmu, aku tidak mau menyertai kamu. Malaikatku saja yang menyertai kamu. Dan kamu nanti sampai kepada tempat tujuanmu. Tapi Musa berkata apa? Jangan. Aku tidak mau. Aku minta kamu yang tetap menyertai aku. Saya bacakan ayatnya. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 16. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini, engkau dan bangsa ini yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Jelas ya? Tapi mereka hidupnya akan makmur toh. Seolah-olah Tuhan berkati toh. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini bagi bangsa yang betul-betul mencinta Tuhan, mengerti tentang penyertaan Tuhan. Kata-kata Tuhan itu sangat mengerikan enggak? Tapi bagi orang-orang sekarang, no reckon, yang penting berhasil sampai tujuannya ya toh. Yang penting hidupku di dalam dunia senang. Tuhan mau menyertai mau enggak, tidak reken aku. Bergabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Tanda bahwa mereka enggak mau, ya,
Nggak mau bahwa cuman sampai ke tujuan, tapi tanpa alam menyertai. Tanda mereka nggak mau itu apa? Perhiasannya ini loh, cincin emasnya dilepas semua. Sehingga kita tahu ya, bagi mereka kalau mau masuk ke rumah ibadah, mereka nggak mau pakai perhiasan mas-masan. Betul loh? Nggak ngerti ya? Mereka nggak boleh pakai emas. Itu mereka ngambil di ayat ini. Ngerti maksudnya? Itu tanda mereka nggak mau seperti itu. Artinya apa? Aku nggak kedunian. Aku nggak mau pakai emas. Aku ingin kau menyertai aku. Gitu loh. Ngerti maksudnya? Ngerti? Nggak apa-apa. Ya, masih kecil ngerti ya. Saya bacakan. Bergabunglah mereka seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katanya, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ini Musa berkata, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini bukanlah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Apakah ini sudah ada dalam pikiran kita? Sehingga pada waktu Tuhan Yesus mau meninggalkan kita, dia berkata apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kita tahu di dalam Roma pasal 12 ayat 1, ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah. Itu pada waktu di mana? Hanya di gereja saja atau dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mengaku sebagai umat Allah, apakah kita memiliki pemikiran yang seperti Musa pikirkan? Kalau kau mengaku, kalau kau berkata bahwa aku itu adalah umatmu, kalau kau meninggalkan aku, kalau kau tidak bersama denganku, mana bisa orang lain melihat bahwa aku ini adalah umatmu? Itu Musa yang berkata seperti itu. Dan kalau Allah menyertai mereka, itu tandanya hidup mereka di dalam kekudusan Allah. Kalau mereka tidak hidup tidak mengalami satu kekudusan, dikatakan di dalam ayat sebelumnya bahwa aku kalau bersama dengan kau, melihat tingkah lakumu tegar tengkuk seperti ini, kau akan binasa. Engkau tidak binasa, tidak apa-apa. Engkau akan menerima harta benda semuanya. Hidup di dunia ini, tapi aku gak menyertai engkau. Musa gak mau. Kenapa gak mau? Karena di dalam Ibrani pasal 11 kalau kita baca selanjutnya, jelas sekali. Seseorang kalau tidak memiliki iman, itu sama saja bukan orang percaya. Iman itu, pengertiannya iman itu apa? Kita percaya. Bukan sekedar iman sebagai jaminan keinginan hasrat hidup kita. Hasrat hidup kita ini sekarang apa? Ini yang jadi satu pemikiran di dalam kebenaran hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, iman kita itu bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita belajar teologi, kita jago debat kepada orang-orang semuanya. Tetapi dalam pikiran kita sehari-hari, apakah dalam pikiran kita ini benar-benar fokus bahwa Allah ini menyertai aku selalu? Kalau Allah menyertai aku selalu di dalam hidupku ini, orang bisa melihat Allah nggak dalam hidupku ini?
Kalau orang bisa melihat Allah dalam hidupku karena kepura-puraan kita juga, bertobatlah, minta ampun. Tapi kalau benar-benar di dalam kehidupan kita itu orang bisa nyata tanpa kita buat-buat bahwa Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita, bersyukurlah selalu dalam kehidupan. Ini yang harus kita pikirkan dengan dengan benar di dalam iman Kristen kita. Sehingga kalau hari ini mungkin kita dikasih toko baru, kasih kesehatan yang bukan baru, yang Tuhan berikan dengan prima. Dengan keluarga kita mungkin saat ini sudah berkumpul semuanya dengan sukacita. Atau saat ini masih terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Kita bisa bersyukur karena apa? Kita percaya bahwa Allah yang berjanji Dia beserta dengan kita. Itu nyata. Nyatanya di mana? Situasi yang paling tidak enak ini loh. Sakit atau dalam situasi keluarga yang tidak sesuai dengan keinginan hatiku. Tapi aku bisa tetap bersukacita. Tapi aku bisa tetap merasakan peliharaan Tuhan. Aku masih bisa tetap merasakan kebaikan Tuhan. Itu menandakan bahwa kita bisa merasakan Allah beserta dengan kita. Tanpa yang terjadi dalam kehidupan kita seperti itu iman-iman yang palsu. Dan iman yang palsu nanti akan teruji sendiri pada waktunya. Sehingga melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita semuanya mulai berpikir. Iman kita ini kita percaya. Yang pertama, bahwa Allah itu ada, itu pasti. Dan melalui iman kita percaya ada satu jaminan, Dia menyertai kita selalu. Dia sudah bersama dengan kita apa enggak? Dan kalau kita merasakan Dia bersama dengan kita, apakah dalam kehidupan kita nyata benar? Itu nampak benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ini ada dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera, sukacita, melampaui akal, itu akan hadir dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita bisa merasakan Dia selalu bersama dengan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur akan janji setiamu bagi setiap kehidupan kami. Bahwa Engkau berjanji, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Ampuni kami Tuhan, yang selama waktu ini kami tidak memperhatikan hal ini. Yang penting apa yang menjadi tujuan kami dalam hidup ini tercapai. Dan kami klaim itu sebagai iman kami, sebagai jaminan daripada iman kami. Kami lupa bahwa yang terutama di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu itu yang terutama dalam kehidupan kami. Dan kami mulai saat ini Tuhan, kami mulai selalu ingin mendengar, kami selalu ingin merasakannya, bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Jika Engkau beserta dengan kami, pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan, tingkah laku kami, dosa kami akan terkikis di hadapan-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, berkati tempat ini, berkati rumah ini, yang dimana yang telah Kau berikan kepadanya, sehingga rumah ini boleh menjadi berkat bagi memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya akan hal ini. Haleluya. Amin.